tentang kejadian yang dialami sama seorang siswa pas dia lagi sholat. Jadi dia tuh ditampakin sama sosok yang bikin dia sampai trauma banget. Sebut aja namanya Lisa, sama ada temennya juga namanya Randy. Jadi ini cerita udah lama banget, sekitar 6-7 tahun lalu, pas hari Rabu. Ke sekolah lagi pakai seragam batik, dan di sekolah Lisa dan Randy ada program di mana diwajibkan buat siswa kelas 7-9 itu buat sholat di masjid dekat sekolah. Mereka masih kelas 3 SMP. Jadi kalau misalnya ada siswi perempuan yang lagi halangan, mereka digantiin dengan piket kelas, kayak nyapu, bersih-bersih, dan sehari udah 2 kali piket. Jadi yang pertama itu pas sholat zuhur, sama yang kedua pas sholat asar. Di sini banyak banget siswa-siswi yang males-malesan banget ke masjid, gara-gara masjidnya jauh dari sekolah. Tapi ada lagi nih yang bikin siswa-siswinya takut ke masjid, apalagi pas sendirian. Jadi ada kejadian, ini tuh kejadiannya dialamin sama temannya Lisa, si Randy ini, pas lagi mau sholat asar. Karena Randy ini telat, jadi dia nyusul ke masjid sendirian. Di situ teman-teman yang lain udah pada sholat duluan. Langsung tuh di situ cepet-cepet si Randy ngambil wudhu. Terus dia masuk masjid dan mau mulai sholat. Nah, pas dia baru mau Allahu Akbar, tiba-tiba ada yang nepuk pundaknya Randy ini dari belakang. Ternyata di situ si Randy disuruh jadi imam buat sholat. Di situ tanpa ngomong apa-apa, Randy langsung maulah jadi imam, langsung mulai sholat. Dan pas dia lagi baca Al-Fatihah dalam hati, sampai udah surat pendek, pas mau kerukukan Allahu Akbar. Tapi tiba-tiba dari belakang kayak banyak makmum yang ngomong Allahu Akbar juga. Maksudnya kayak tadinya yang nepuk cuma satu, kayak ngerasanya gak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba rame gitu. Di situ si Randy mikir, oh tiba-tiba banyak nih yang jadi makmumnya dia. Terus setelah rokaat berikutnya, si Randy di situ nyium bau kayak gak anak gitu loh. Terus karena dia juga jadi imam, jadi posisinya kan paling depan. Nah, ada sesuatu yang kayak ngeganggu pandangan si Randy ini. Jadi di pojok kanannya dia bisa kelihatan tuh pakai ekor matanya. Kalau di situ ada perempuan pakai baju putih, bajunya kayak lusuh gitu. Tapi kalau dilihat-lihat baju putihnya kayak mukena. Jadi kayak ada perempuan pakai mukena, satu saf sama imam. Nah Randy di situ masih nyoba mau lanjutin sholatnya, walaupun bingung banget karena lagi sholat. Tapi di kanan ada sesuatu kan. Abis itu karena kelihatan jelas banget pakai ekor mata, kelihatan nih ternyata perempuan yang dilihat Randy itu pakai mukena, ikutan sholat juga di pojok kanan itu. Akhirnya pas sampai rokaat terakhir, Randy tahiyat akhir. Terus pas salam terakhir sholat, pas dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di belakang Randy tuh sunyi banget, bener-bener gak ada yang nyautin balik. Tadinya rame yang nyautin, sekarang gak ada, sama sekali gak ada. Di situ si Randy bingung banget dong. Akhirnya selesai salam dia langsung nengok lar ke belakang, karena penasaran. Dan pas Randy nengok, dia tuh ngeliat, ada perempuan yang pakai mukena itu, tapi mukanya tuh hancur dan gak ada mulutnya. Mulutnya kayak hilang gitu, cuma matanya melototin si Randy. Jadi ternyata makmumnya dia. Di situ Randy ketakutan, terus dia langsung kabur, langsung lari kenceng banget. Dan itu cerita pertama tentang Randy tua. Kali ini ada lagi tentang kejadian yang barengan dialami sama Randy juga, tapi bareng si Lisa juga. Lisa itu kelas A. Nah posisi kelas 9A-nya ini tuh di lantai 2, dan ruangannya di tengah-tengah, di antara kelas-kelas lainnya. Jadi waktu itu hari Rabu, dan Lisa dapat jadwal piket, karena lagi halangan saat piket kedua, yang pas sholat asar. Banyak anak kelasnya yang males banget buat ikutan sholat ke masjid. Jadi mereka pada dim-dim di kelas aja lah, kayak ngumpet dari guru gitu. Ada sekitar 3-4 cowok yang emang gak mau ke masjid dengan alasannya banyak lahan, kayak males, terus males jalan juga. Nah, salah satu cowok itu si Randy, tapi Randy gak mau ngejelasin kenapa, padahal sebenarnya karena dia takut kan kemarin abis kejadian itu. Tetapi dia bener-bener gak cerita ke temen-temennya. Tapi si anak kelasnya si Lisa ini tipe yang gak suka ngadu ke guru gitu. Jadi kayak ya udahlah anak-anak cowok yang malis ke masjid, dim di kelas aja ngumpet. Ya udah ternyata sore itu Lisa sama perempuan-perempuan lainnya yang lagi halangan udah selesai tuh piketnya lebih cepat. Akhirnya anak-anak yang piket dan pada cabut sholat tadi, sholat jamaah lah mereka di kelas. Langsung ngambil wudhu pelan-pelan biar gak ketahuan sama guru.
Terus langsunglah mereka sholat di situ. Nah pas mereka lagi sholat, lagi-lagi si Randy ngeliat sosok bayangan hitam di jendela, pakai ekor matanya dia. Tapi ya udahlah dibiarin gitu aja sama si Randy, karena dia juga sebenarnya takut salah lihat Kang, dan dia juga mikir, takutnya dia juga jadi sukses aja semenjak kejadian kemarin. Iya, akhirnya di situ Randy berusaha fokusin sholatnya, tapi mulai di saat si Randy lagi fokus, ada aja yang bikin fokusnya dia buya. Jadi sesekali di tengah sholat, kayak ada yang tiup kupingnya si Randy, ditambah ada lagi kayak suara bisik-bisik gitu, tapi gak jelas suaranya tuh apa, kayak bergumam. Nah sebenarnya si Randy di situ udah ngerasa takut banget, dia takut sosok perempuan kemarin kayak masih ngikutin dia gitu, tapi dia berusaha ngelanjutin, dan selesain sholatnya itu. Nah selesai sholat, biar si Randy juga gak ngerasa makin parno, jadi dibawa bercanda sama dia. Di kelas mereka lanjut ngobrol, terus bercanda bareng, tapi di tengah bercandanya itu, tiba-tiba ada yang bilang, ya gimana, kalau ketahuan guru nih kita gak sholat di masjid. Terus dari situ obrolan mereka langsung kayak ngebahas, gimana caranya ngeles ke guru, kalau ketahuan. Terus tiba-tiba, ada guru yang langsung ngebuka pintu kelasnya tanpa salam, dan bukanya kayak agak dibanting gitu, kayak orang marah. Terus guru ini langsung masuk ke kelas, langsung ngeliatin semua anaknya yang di dalam kelas, dan langsung keluar kelas gitu aja. Jadi bener-bener aneh banget, cuma datang ngeliatin terus pergi lagi. Pokoknya semuanya yang ada di dalam kelas bener-bener kaget banget, mereka panikan, soalnya itu guru agama mereka, ternyata, dan takutnya si guru agama ini ngadu ke wali kelas mereka. Terus singkat cerita, siswa-siswa yang lagi sholat di masjid udah pada pulang dari masjid. Tengah emang, kalau abis sholat asar jadwal mereka semua buat pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya yang ada di kelas juga ikut pulang dan turunlah ke bawah. Nah pas Lisa sama teman-teman yang mau pulang, dan posisinya baru banget turun ke lapangan, mereka tuh kaget banget, karena mereka ngeliat guru yang tadi masuk kelas, baru banget masuk ke area lapangan sekolah, naik motor. Gayak baru datang ke sekolah, tapi anehnya bajunya beda sama yang tadi dipakai pas masuk kelas mereka. Abis itu Lisa sama Randy langsung nanyalah ke guru ini, Pak abis dari mana Pak? Kok naik motor? Terus bapak itu bilang, iya ini bapak baru balik ke sekolah, tadi siang abis pergi. Terus mereka yang denger itu langsung kaget banget, terus reflekslah bilang, bapak bohong ya? Terus bapaknya bilang, ngapain saya bohong? Mereka ngedenger itu kayak masih gak percaya, karena si bapak guru agama ini emang suka bercanda gitu. Terus mereka akhirnya ceritalah, kalau si Lisa ini lagi piket, tiba-tiba si gurunya ini masuk ke dalam kelasnya. Terus mereka juga bilang, kalau si guru agama yang masuk itu mukanya pucat putih, dan Lisa sama teman-teman yang lain langsung nyimpulin, kalau emang yang tadi masuk kelas mereka bukan guru agama mereka, tapi jin korin yang nyerupain guru mereka. Nah semenjak kejadian itu, lumayan bikin anak-anak murid jadi trauma sama ketakutan gitu. Dan gak ada lagi tuh anak kelas yang berani cogut sholat lagi, atau kayak lama-lama di kelas setelah piket selesai. Tapi Randy dim-dim kayak masih penasaran, siapa sih sosok perempuan yang gangguannya di masjid. Karena kalau yang itu gak ketahuan siapa, karena sampai sekarang si Randy juga belum cerita tentang kejadian yang dia alami sendirian di masjid dekat sekolahnya itu.